Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ada yang aneh dari sindiran Nikita Mirzani soal Paris Fashion Week. Dia hanya menyindir soal brand-brand yang bukan makanan dan juga skincare, terutama milik Crazy Rich dari Malang, yakni Sandi Purnamasari. Dan dia juga bikin unggahan yang kontroversial soal kekayaan dari Crazy Rich Malang ini, yakni pemilik produk skincare yang dikatakan tidak wajar. Dihitung-hitung dengan kekayaan itu tidak wajar jika didapatkan selama 5 tahun. Namun Nikita Mirzani sepertinya takut menyenggol Bensu Ruben Onsu maksudnya, entahlah kenapa, dan ini kemudian tuai nyinyiran dari netizen. Nah, bagaimanakah ceritanya, bagaimana beritanya, kita simak saja. Kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Grid Fame, takut senggol Bensu ya. Sebut rombongan skincare Indonesia di Paris sangat mengganggu. Nikita Mirzani bikin pengecualian untuk geprek Bensu, tuai nyinyiran. Nikita Mirzani ikut menyuarakan komentarnya soal kehebohan brand Indonesia di Paris Fashion Week. Isu ini tengah jadi pembicaraan di media sosial karena menganggap brand Indonesia itu melakukan pembodohan publik. Mereka tidak berlaga di Paris Fashion Week, tapi membawa nama acara prestisius itu hingga membuat kesalahpahaman bagi masyarakat. Banyak desainer yang juga buka suara dan mengaku terganggu dengan kehebohan brand itu sendiri yang membawa banyak influencer dari Indonesia. Mereka hanya tidak ingin masyarakat salah paham karena mereka bukan berlaga di Paris Fashion Week, melainkan acara lain yang berada di sekitarannya. Namun komentar Nikita Mirzani jadi menarik karena ia menyerang salah satu produk skincare, namun menyebut pengecualian bagi brand geprek Bensu. Geprek Bensu sendiri juga sempat jadi perbincangan di media sosial karena bingung sebuah brand makanan bisa masuk ke dalam ajang fashion show. Hal ini langsung membuat Nikita mendapat hujatan. Nikita kini juga sedang berada di Paris, namun tujuannya adalah untuk liburan. Ia juga setuju bahwa event ini adalah event fashion, bukan skincare, apalagi makanan. Namun ia menyebut pengecualian untuk geprek Bensu. Saya ditanya tentang PFW, Paris Fashion Week, setiap live Instagram. Lagi pada heboh, brand-brand Indonesia masuk Paris Fashion Week. Namanya aja udah jelas Fashion Week, ya bukan fashion skincare atau body lotion, emoji ketawa. Apalagi makanan. Tapi geprek Bensu itu sponsor brand lokal. Pengecualian ya, tulisnya. Ia juga menyertakan jadwal PFW resmi dan hanya ada brand berkelas atas. Brand non-fashion tidak akan masuk akal bisa masuk Paris Fashion Week. Yang gue posting ini adalah official Instagram Paris Fashion Week dengan tanggal yang sudah fix, beserta brand-brand yang akan fashion show di PFW. Semua high brand dan cuma ada satu IG official PFW. Disebut Nikita, tidak ada brand Indonesia yang gembar-gembor di sana. Mereka membeli slot dari agensi untuk masuk ke jadwal palsu PFW. Bisa dilihat jelas ya, nggak ada brand Indonesia seperti yang digadang-gadangkan masuk ke media atau akun-akun gosip yang followersnya banyak. Kalaupun mereka bisa ada di PFW itu, mereka membeli slot. Istilah kasarnya di Indo adalah beli dari calo atau agensi yang memperjualbelikan untuk mendapatkan jadwal palsu ke kalender asli mengatasnamakan PFW. Ia juga menyebut bahwa gembar-gembor itu adalah pembohongan dan pembodohan publik. Semua dilakukan demi pamer. Karena saking mau show off-nya, biar bisa dibilang go internasional dan dipuja-puja netizen, sampai pada akhirnya pembodohan publik dan pembohongan publik. Kalaupun ada show di Paris tapi tidak masuk di jadwal yang udah terpampang, itu namanya bukan PFW ya, tapi just show aja in Paris. Nikita juga menyertakan tujuannya mengunggah hal ini bukan karena iri, melainkan karena ia mau orang Indonesia lebih pintar. Nggak ada maksud dan tujuan apapun dari postingan gue.
Gue cuma mau kasih tahu kalian hal yang sebenar-benarnya. Karena secara gue udah bolak-balik Paris dan banyak teman-teman tinggal di sana pada bilang susah sekali untuk masuk PFW. Gak ada yang iri, apalagi dengki. Gak ada yang julid, gak ada juga yang julid. Biar kita sama-sama belajar aja. Biar sama-sama pinter dan biar Indonesia lebih maju lagi orang-orangnya. Gak usah bilang gak pansos gak makan ya. Saya makannya cuma nasi pakai sayur, asem, ikan asin, sambal terasi. Jadi janda 3 anak ini juga menambahkan kalau ia kaget dengan tingkah laku salah satu brand skincare yang teriak-teriak di pinggir jalanan Paris. Menurutnya tindakan brand itu dan call-nya sangat mengganggu. Oh iya, saya sedikit shock ketika ada salah satu brand skincare teriak-teriak di pinggir jalan Paris yang sedang menayangkan video-video brand ambasadornya sambil berteriak dengan bangganya bisa diputar di jalan tersebut. Padahal nggak ada yang lihat, cuma rombongan mereka aja heboh sendiri. Lalu pas acara fashion show in Paris, mereka sibuk nyuruh semua rombongannya untuk live Instagram supaya bisa dilihat sama warga Indonesia. Live itu juga termasuk dalam kontrak perjalanan show in Paris. Pas show juga rombongan mereka doang yang nonton, terus berisik alias ganggu abis. Inilah unggahan Nikita Mirzani. Unggahan Nikita pastinya menuai komentar. Namun ada satu komentar yang menyenggol soal pengecualian atas brand geprek Bensu. Pengecualian brand geprek Bensu, takut ya nyenggol-nyenggol Bensu family. Hahaha, tulis akun Just Mike Dog. Tak disangka Nikita membalas komentar itu. Lo lihat di IG-nya diposting sponsor by geprek. Kalau ada sponsornya, gue taruh juga lah di IG gue. Kenapa harus takut? Kata Nikita Mirzani.